Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum fil akhirati syafa'atahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak. Kita akan melanjutkan kembali membaca buku As-Sama'ilul Muhammadiyah, Pribadi dan Budi Pekerti Rasulullah SAW, susunan Imam Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. Dan masuk pada halaman 49, Babu Maja'a fi tarojuli Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang bersisir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang gaya rambut dan gaya Rasulullah SAW dalam urusan rambut, bentuk rambut dan sebagainya. Dan sekarang masuk kepada bagian tentang cara bersisir Rasulullah SAW. Kemarin juga kita sudah membahas tentang ada juga terkait dengan cara menyisir. Jadi Rasulullah SAW cara menyisirnya dari kiri ke kanan dan ke belakang yang disukai oleh beliau. Nah, dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Aku pernah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal aku sedang haid. Jadi beliau itu pernah menyisirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau sedang haid. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqsiru dahna ra'sihi wa tasriha lihiyatihi wa yuksirul fina'a hatta ka'anna saubu zayyat. Jadi Rasulullah SAW sering meminyaki rambutnya, menyisir janggutnya, kemudian dan sering waktu menyisir rambutnya beliau menutupi bahunya dengan kain kerudung. Kain kerudung itu demikian berminyak-minyak seakan-akan kain tukang minyak. Jadi Rasulullah SAW suka menutupi kepalanya, kemudian dia menyisir dengan minyak, kemudian juga janggutnya juga diminyaki. Jadi ini salah satu aktivitas Rasulullah SAW terkait dengan memoles, mempercantik, memperindah diri dengan meminyaki rambut. Mungkin sekarang seperti kalau kita biar agak wangi rambut kita tidak bau ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbut tayammuna fi tahurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi nikti'alihi idza ta'ala." Jadi sesungguhnya Rasulullah SAW menyenangi atau suka sekali dengan bersuci dari anggota badan yang sebelah kanan. Jadi beliau bersuci dari sebelah kanan, kemudian juga bersisir dan memakai sandal juga beliau diawali dari sebelah kanan. Jadi kalau tadi menyisirnya dari kiri ke kanan, kemudian yang ke belakang ini mungkin diawali dari sebelah kanan gitu ya, kayak gitu. Termasuk juga memakai sandal atau memakai sepatu juga beliau dari yang kanan dahulu. Ada satu hadis lagi dari Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu bercerita, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibba. Rasulullah SAW melarang bersisir kecuali sekali-kali. Jadi Rasulullah SAW tidak suka dengan orang yang terus-menerus melakukan bersisir gitu ya, sehingga melupakan aktivitas yang seharusnya. Jadi bersisir itu cukuplah sekali-kali kalau misalkan sudah mandi dan sebagainya itu ya. Yang selanjutnya mungkin ini yang dalam bagian ini yang cukup terakhir, seorang sahabat Nabi, tidak disebutkan ini namanya, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibba. Ya, gitu ya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jarang-jarang saja bersisir. Jadi tidak terus-menerus beliau itu bersisir dalam aktivitas kemana-mana bersisir, enggak. Jadi beliau itu bersisirnya itu pada saat-saat tertentu saja. Nah, saat-saat tertentu di sini tentu saja perlu kita pelajari lagi terkait dengan nanti mungkin setelah mandi beliau bersisir, atau beliau mau sholat bersisir dan sebagainya.
karena kan menghadap Tuhan tentu saja harus dalam keadaan yang lebih baik dan rapi dan sebagainya. Nah, ini yang terkait dengan cara bersisir Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah masuk kepada rambut Rasulullah SAW, dan cara bersisir itu ternyata ada beberapa. Yang pertama, Rasulullah SAW bersisir itu dari sebelah kiri ke sebelah kanan, terus ada juga yang kayaknya ke belakang. Terus kalau memulainya itu beliau dari sebelah kanan baru bergerak ke sebelah kiri. Kemudian juga Rasulullah SAW itu juga kalau dia meminyaki rambutnya dengan minyak yang khas ya, yang mungkin supaya wangi dan tidak bau. Kemudian juga kalau beliau memulai beraktivitas, beliau diawali dengan yang dari sebelah kanan, khususnya untuk bersuci, untuk wudhu, tayamum mungkin ya, termasuk juga usul, beliau lakukan dari sebelah kanan juga, termasuk dalam hal ini adalah bersisir dan memakai sandal atau sepatu. Dan beliau disebutkan di sini, beliau melarang orang untuk bersisir terus menerus, jadi terus bergaya itu begitu ya. Jadi Rasulullah SAW sangat tidak menghendaki yang seperti itu. Anak remaja, biasanya anak remaja kalau dia tidak pede ya, tidak pede. Kalau anak remaja biasanya tidak pede, atau anak SMP SMA kurang pede, dia biasanya kalau yang perempuan itu kemana-mana suka bawa cermin, atau dia lihat handphonenya terus dia berkaca, aku sudah oke, dan sebagainya, hampir setiap saat dan sebagainya. Nah, tentu saja yang seperti itu sebetulnya bukannya dilarang, tetapi sesuatu yang seharusnya kalau terus menerus bersisir, menghadap, melihat cermin, terus melihat handphone yang ada ada cerminnya dan sebagainya, berkaca terus begitu, artinya dia tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Seharusnya yang paling penting adalah dia sudah menampilkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Lihatlah dirinya dalam keadaan bersih, wangi dan sebagainya. Tidak perlu lalu misalkan sedikit-dikit langsung lihat lagi, ini kurang, tembok lagi dan sebagainya. Tidak seperti itu ya. Mungkin kalau untuk yang kalau udah sholat lalu kita dipakai bedak lagi dan sebagainya, atau pakai berdandan lagi dan sebagainya. Tapi yang justru dengan berdandan sepertinya itu kan menghalangi aktivitas sholat. Kalau misalkan memang seperti yang kalau yang lagi hajatan, pernikahan, kadang-kadang yang sayang sekali kalau misalkan diubah lagi si bedaknya karena faktor wudhu dan sebagainya gitu ya. Ya artinya kalau ada seperti itu ya harusnya diawali dulu dengan wudhu, kemudian berbedak dan sebagainya. Tapi sebetulnya bedak yang sesungguhnya yang alamiah adalah dengan air wudhu itu, kemudian nanti biasanya suka menampakkan cahaya-cahaya yang terlihat lebih indah dari segi alamiah gitu ya. Tapi ya seperti itu adalah sesuatu yang wajar aja sih kalau misalkan kemudian ada yang memakai bedak, bercermin, terus juga, tapi yang tidak boleh itu deh yang berlebihan itu yang kemudian yang mengganggu aktivitas, terus menerus terganggu terikat dengan aktivitas itu. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam.